Selamat malam semua, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Lukas Kusuma. Saya dari kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Saya adalah salah satu keponakan daripada Bapak Yungke Sumantri. Saya sungguh mengenal Pak Yungke, seorang yang begitu mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga. Bahkan ada banyak pengalaman-pengalaman yang berkesan, terutama ketika tahun 2000 awal, ketika saya pertama kali dari Indonesia pergi ke Toronto, Kanada ini, dengan tujuan mau mengejar seorang wanita menjadi pacar saya waktu itu, tetapi bukan kehendak Tuhan, akhirnya putus, saudaraku. Jadi dalam keadaan putus pacar, saya tinggal di apartemen Om Yungke, kami ada di apartemen itu, dan dalam keadaan saya nangis sedih karena putus pacar. Om Yungke tepuk pundak saya dan berkata, "Ponakanku, kamu tenang, asal kamu lebih ganteng dikit aja dari monyet, kamu pasti akan dapat jodoh." Saya lagi nangis sedih, saya mau marah, tahu dia bercanda. Lalu saya berkata, "Iya Om, kalau keponakannya monyet, omnya gorila," saya bilang. Om Yungke seorang yang suka bergurau, dan saya berterima kasih akhirnya melalui sebuah pengalaman tahun 2000 di Toronto, saya akhirnya kembali sebelum awalnya mau balik ke Indonesia, karena tadinya saya menggembalakan gereja di Makassar, Sulawesi. Tapi akhirnya Tuhan berkehendak lain. Setelah putus pacar di Toronto, saya balik ke Amerika untuk pelayanan. Justru Tuhan temukan saya dengan seorang noni dari kota Philadelphia. Dan akhirnya kami tahu kehendak Tuhan dan kami menikah. Sejak tahun 2000, bulan September sampai hari ini. Dan akhirnya Tuhan mempercayakan saya boleh merintis sebuah gereja di Amerika dan terus berkembang oleh kemurahan Tuhan di Philadelphia, Pennsylvania, di New York, dan juga di Denver, Colorado. Dan tentunya semua kita kaget karena ketika Om Yungke sakit di rumah sakit, beberapa kali kami mendoakan melalui telepon, tetapi saya percaya bahwa hari ini Om Yungke sudah jauh lebih bahagia daripada semua kita, karena dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata bahwa berharga kematian orang yang di dalam Tuhan, sebab mereka sudah beristirahat dari setiap jerih lelah mereka. Yang percaya katakan amin. Dan khususnya untuk Tante Yan, untuk semua keluarga dan semua kita, saya teringat ketika Raja Daud juga mengalami masa duka yang dalam ketika salah seorang anaknya, hasil daripada Batsheba, ternyata sakit setelah lahir. Maka Daud itu 7 hari dia berpuasa, minta kepada Tuhan mujizat supaya anak bayi itu bisa sembuh. Dan selama 7 hari itu Daud tidak mau mandi, tidak mau makan, dia menangis di hadapan Tuhan. Sampai pegawainya semua sangat khawatir tentang kondisi Daud. Tapi yang menarik, dalam 2 Samuel pasal 12, setelah anak itu mati, lalu Daud tanya kepada anak buahnya, apakah anak itu sudah mati? Sudah. Alkitab berkata bahwa Daud segera bangkit, lalu dia pergi ke rumah Tuhan, dia menyembah Tuhan, lalu dia pulang, mandi, berurap, dan akhirnya dia kembali makan dan hidupnya normal. Dan itu membuat akhirnya semua pegawainya bertanya-tanya. Lalu Daud berkata demikian, "Selama anak itu sakit, aku masih berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta mujizat kesembuhan. Tetapi setelah anak itu mati, maka kenapa aku terus bersedih? Bukan anak itu yang harus kembali kepadaku, tetapi suatu saat aku akan kembali dan berjumpa dengan anak itu." Dan akhirnya Daud kembali bisa move on. Jadi Tante Yan,
dan semua Christian, Yen, dan semua kita, saya juga, semua keluarga kita sedih kehilangan Om Yongke. Tetapi Om Yongke sudah bersama Tuhan, dan mari kita move on, lebih fokus kepada orang-orang yang masih ada bersama kita. Sebab Om Yongke sudah jauh lebih bahagia bersama dengan Tuhan Yesus di surga yang tidak lagi ada penyakit, tidak lagi ada orang jahat, tempat yang teraman, tempat yang terindah, tempat yang termegah. Bahkan percayalah bahwa satu kali kita akan reuni kembali, berjumpa dengan Om Yongke di surga yang mulia. Perjuangan kita yang masih hidup belum selesai. Tante Yan, masih Tuhan titipin anak, menantu, dan semua kita yang lain. Ayo move on, seperti Daud bangkit, lalu mengerjakan kembali tugas yang harus dikerjakan, dan percaya suatu hari kelak kita akan bertemu kembali di surga yang mulia. Yang percaya katakan amin. Nah, saya bertanya kepada keluarga, karena Om Yongke selain suka humor, tapi dia juga suka memuji Tuhan. Dan lagu-lagu terakhir di rumah sakit sebelum akhirnya berpulang ke rumah Bapak adalah sebuah lagu yang menjadi ungkapan isi hatinya. Dan tadi keluarga request kalau bisa lagu ini dinyanyikan. Sebuah lagu lama, tapi mengingatkan kita bahwa hidup kita ini hanya karena Tuhan saja. Dan kita boleh nyanyi sama-sama. Ingat bahwa sehebat apapun kita hari ini, itu semua karena Tuhan. Mungkin lagu ini tidak ada di buku Anda, tapi sebuah lagu yang disukai Om Yongke. Mungkin saya nyanyikan lagu ini sekali, lalu setelah itu kita akan nyanyi bersama-sama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah sama-sama? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dari awal kita naikkan bersama-sama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan
selain puji dan sembah Kau. Kalau boleh kita angkat tangan kita, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Sampai berjumpa kembali Om Yongke di sorga. Maju terus, mari kita terus selesaikan tugas kita, setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.